Shalom, selamat datang ke kebaktian online BM Gereja St. Michael. Mari kita mulakan ibadah kita dengan ucapan salam. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Segembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Penyelamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saatnya kita memuji Tuhan dengan memasuki gerbangnya Tuhan. Haleluya, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersyukur Tuhan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian
semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pertama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh. Dan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Oh Tuhan. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmat-Ku. Turun ke dalam gelap, yang mulia bangkit, bertakhta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, akhirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam
percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan dirimu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan hidup dan memerintah dalam kesatuan kasih yang sempurna. Teguhkan kami dalam kepercayaan ini, supaya kami mengenal Engkau di dalam kemuliaan-Mu yang kekal, yang adalah 3 pribadi dalam wujud Allah yang esa, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Roma pasal 8 ayat 12 hingga 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua diambil daripada Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini untuk merayakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang kami percaya dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa biarlah firman-Mu yang akan kami belajar bersama-sama pada hari ini dapat membangun iman kami dan kami dapat mengerti akan karunia yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi jemaat Tuhan, ketebian tadau tagazo, doa keamatan untuk semua jemaat Tuhan yang merayakan keamatan pada hari ini. Dan marilah kita bersama-sama merayakan keamatan pada hari ini dan esok dalam norma yang baru ya. Pastikan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Pada minggu ini adalah Minggu Trinity dan kita akan belajar bersama-sama tentang tema khutbah ataupun firman Tuhan yang berbicara tentang karunia dari Allah Tritunggal kita. Nah, ada seorang yang bernama John Wesley yang pernah berkata bahwa bawakan saya cacing yang dapat memahami seseorang manusia dan kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda seorang manusia yang dapat memahami Tuhan ataupun Allah Tritunggal. Nah, seringkali kita tertanya-tanya dan ini adalah menjadi pertanyaan bagi setiap kita dan kita coba untuk memahami Allah Tritunggal ini. Nah, ada orang yang coba untuk membangkitkan imannya dan juga pengetahuannya tentang Allah Tritunggal ini melalui pengertiannya sendiri. Nah, saudara, itu bukan salah, tetapi memang untuk memahami Allah Tritunggal ini bukan sesuatu yang mudah bagi kita, ya. Dan apa yang harus kita lakukan adalah untuk kita memahami Allah Tritunggal ini adalah kita dapat merasakan karunia, pekerjaan, kuasa Allah, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang kita tidak faham di dalam dunia ini. Ada seorang ibu berkata kepada anaknya ya yang berusia 28 tahun, saya tidak tahu ya, bilangnya, kamu teruskanlah dengan keputusan yang kamu sudah ambil ini karena kamu sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan. Tetapi apa yang saya mau tahu adalah apa yang kami sudah rencanakan bagi kamu adalah semuanya untuk kebaikan kamu. Dan saya tidak paham dengan apa yang kamu lakukan. Ada seorang istri yang berkata kepada suaminya ya setelah berkawin selama 50 tahun. Dan dia katakan bahwa saya masih tidak mengerti mengapa Anda melakukan kesalahan yang sebesar ini. Nah, jadi secara nyata di dalam sekeliling kita, di sekeliling kita juga kita tidak banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak memahami. Mengapa ia berlaku dan bagaimana ia berlaku, mengapa dia bertingkah laku seperti sedemikian, ataupun mengapa dia mengambil tindakan yang sedemikian. Banyak hal yang kita tidak dapat fahami. Ya, jadi demikian juga di dalam konsep Allah Tritunggal ini, kita tidak dapat memahami dengan pengertian manusia semata-mata. Tetapi ada satu yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu kita harus selalu untuk mengucap syukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita harus menyatakan ungkapan ucapan syukur kita kepada Dia karena Dia yang senantiasa menyertai kita dan dikatakan bahwa Dia senantiasa memberikan karunia kepada kita. Nah, walaupun mungkin ada waktunya kita tidak
mengungkapkan ucapan syukur kita ataupun kita lupa untuk memberi syukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati kita. Dan dia senantiasa mengharapkan supaya kita dapat bersyukur kepada dia. Dan inilah yang harus kita faham. Di mana Allah Tritunggal ini, Allah yang senantiasa bersama dengan kita, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita, dan kita harus senantiasa hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini adalah Minggu Trinity, ya, di mana sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan, melihat firman Tuhan yang berbicara tentang karunia dari Allah Tritunggal. Ya, apakah karunia yang kita pernah terima? Ataupun mungkin Anda sudah menerima karunia daripada Roh Kudus ataupun Allah Tritunggal ini. Dan bagaimana kita menggunakan karunia ini di dalam pelayanan kita, di dalam kesaksian kita, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Trinity adalah kata yang terbentuk dari kata Latin dan juga Yunani, ya, yang membawa maksud tri, yaitu berbicara tentang kesatuan ataupun unity, yang mana dia memberitahu kita, Trinity memberitahu kita bahwa kita percaya kepada satu Tuhan. Dan Tuhan yang satu ini telah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang berbeza, namun mereka adalah sama-sama Tuhan. Ya, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di tengah-tengah, tidak ada yang di bawah. Mereka adalah sama rata. Mereka adalah satu Tuhan. Tetapi dalam 3 pribadi yang kita kenali sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau di dalam kehidupan seharian kita, mungkin kita seringkali mendengar tentang triangle ataupun segitiga atau 3 roda, tripod, trillion, dan sebagainya. Ya, saya tidak akan berbicara dengan tri ini, tetapi kamu boleh membuat kajian lah, apa itu segitiga, apa itu triangle, dan sebagainya. Tetapi pada cukup untuk kita belajar bersama-sama apakah karunia yang Allah berikan bagi kita. Nah, pada Ahad yang lalu, ya, pada Minggu Pentakosta, kita sangat diberkati oleh Tuhan di dalam kedatangan Roh Kudus-Nya. Nah, apa yang kita belajar minggu lalu adalah tentang roh kebenaran dan juga roh penasihat ataupun penghibur yang dikaruniakan kepada kita. Dan roh ini dijanjikan kepada kita untuk kita menjadi apa? Saksi bagi Kristus. Nah, Tuhan memberikan ini kepada kita untuk kebaikan kita, untuk memberikan kebaikan kepada setiap kita. Itulah sebabnya di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, pagi ini kita akan melihat beberapa petikan, ya, di dalam Alkitab, dan kita harus mengucapkan terima kasih kepada Allah Tritunggal kita ini yang kita sembah, karena Dia memberikan karunia-Nya kepada kita untuk supaya kita dapat melakukan pelayanan yang lebih baik lagi dan juga berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, apakah karunia dan apakah kegunaan karunia dari Allah Tritunggal kita ini? Yang pertama adalah karunia Bapa. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sehingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan di ayat yang ke-4 dan 5, dikatakan bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, karena kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan kita juga adalah anggota di dalam satu
tubuh yang sama, yaitu kita di dalam tubuh Kristus. Ya, setiap anggota memiliki fungsi dan ataupun peranan sendiri, sama seperti tubuh kita memiliki banyak anggota tetapi tidak memiliki peranan yang sama. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada telinga, ada hidung. Kita mempunyai banyak anggota tetapi tidak mempunyai fungsi yang sama. Dan setiap anggota ini dimiliki oleh satu tubuh sahaja. Nah, untuk apa? Di ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi setiap anggota memiliki peranan tersendiri sesuai dengan apa? Dengan yang dianugerahkan kepadanya menurut apa yang diberikan kepada anggota tubuh tersebut. Dan setiap ini ya diberikan dan ditentukan oleh Bapa kita. Bukan Bapa kita yang fisikal lah, Bapa di surga ya. Dia yang menentukan peranan di dalam anggota tubuh kita. Dan kita harus menggunakan dan juga harus melatih dengan penuh keyakinan anggota yang telah diberikan kepada kita ini untuk membangun pribadi kita, juga untuk membangun masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ya, jadi karunia ini diberikan kepada kita agar kita dapat melayani orang lain, supaya untuk itu orang lain dapat menghormati Tuhan dan setiap masyarakat akan dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dapat melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini. Saya sangat bersyukur karena banyak pribadi ya semenjak MCO yang pertama sehingga ke hari ini banyak orang-orang yang keluar ya khasnya untuk jemaat-jemaat dan juga pemimpin-pemimpin gereja ya yang keluar untuk memberikan pertolongan dan juga bantuan. Dan saya percaya bahwa itu adalah peranan yang telah diberikan Bapa kepada Anda untuk membawa berkat, untuk mengungsikan kebaikan Tuhan, mencerminkan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Dan itu adalah pekerjaan yang sungguh mulia. Nah, ada tujuh karunia dari Bapa. Dan semua pemberian ini diberikan kepada kita untuk kebaikan kita, untuk membangun tubuh Kristus dan untuk dapat melayani satu sama lain dengan sukacita di dalam Yesus Kristus. Nah, apakah tujuh ini? Yang pertama adalah di ayat yang ke-6b dikatakan jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kalau bernubuat, maka kita harus lakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, yang kedua, baiklah kita melayani. Nah, yang kedua itu adalah melayani. Yang ketiga, jika karunia untuk mengajar, maka baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Yang kelima, siapa yang membagi-bagikan sesuatu ataupun memberi, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Yang keenam, siapa yang memberi pimpinan, yaitu memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Dan yang ketujuh adalah siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kalau kita memberi ataupun kita menunjukkan kemurahan, janganlah bersedih hati. Tapi dikatakan kita harus melakukannya dengan sukacita. Dari tujuh karunia ini yang tersenarai ini tergolong dalam dua kategori. Ya, apakah dua kategori ini? Yaitu melalui ucapan dan tindakan, perkataan ataupun pertuturan kita. Yang pertama adalah melalui percakapan kita, ucapan kita, yaitu
nubuat, mengajar, mendorong, dan memimpin. Dan yang kedua itu adalah tindakan, yaitu melayani, memberi, dan juga menunjukkan belas kasihan. Nah, kesemua ini dilakukan dalam pekerjaan dan juga di dalam pelayanan kita dan di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam gereja, di dalam keluarga kita, maupun di dalam community kita ataupun yang ada di luar gereja. Nah, bernubuat adalah untuk menyampaikan pesan ilahi ataupun pesan Tuhan dan juga menjelaskan apa yang tersembunyi. Apa yang belum tersingkapkan, apa yang akan terjadi pada masa akan datang, maka nubuatlah yang akan menjelaskannya. Nubuatlah yang akan menyampaikannya, menyingkapkannya. Nah, yang pengajaran, dorongan dan kepimpinan itu turut dilakukan baik di dalam gereja maupun di dalam dunia sekuler. Ya, kita dapat menggunakan karunia yang Bapak berikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita sebagai satu keluarga pastinya kita mengajar anak dan sebagainya. Dalam sebuah syarikat kita juga dapat mengajar orang yang lain, ya. Dan yang seterusnya adalah melayani, memberi dan menunjukkan belas kasihan. Itu merupakan karunia belas kasihan ya, yang diberikan oleh Bapa kepada kita sebagai satu teladannya adalah di mana Bapa juga telah mengutus anaknya ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Dan inilah contoh ataupun teladan belas kasihan yang Bapa telah berikan kepada setiap kita. Bapa berbicara semasa penciptaan dan dia menunjukkan belas kasihannya dan simpatinya kepada setiap kita. Apabila dia menciptakan, maka semuanya baik. Tetapi pada waktu di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak baik sudah. Tetapi Allah, adakah Allah buang begitu saja? Tidak. Dia senantiasa memelihara sehingga Yesus datang. Dan ini adalah pernyataan belas kasihan dan simpati yang Bapa berikan kepada kita dan juga kepada dunia. Jadi itu adalah 7 karunia yang diberikan oleh Bapa bagi kita untuk kita dapat terus dibangun dan untuk melayani Tuhan. Yang kedua adalah karunia Kristus di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sehingga yang ke-12. Dikatakan bahwa ayat yang ke-11, dan ialah yaitu Kristus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa dan Kristus memberikan ataupun Yesus yang mengaruniakan. Yesuslah yang mengaruniakan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini bukanlah satu pekerjaan ataupun karunia manusia semata-mata, tetapi ini adalah yang diberikan. Kristus telah memberikannya kepada kita untuk melakukan tugas-tugas ini. Nah, jadi kita sangat bersyukur, ya, kita sangat menghargai seorang ya yang bernama Matthew McDonald, ya, di mana dia menjelaskan pelayanan 5 kali lipat ini ataupun 5 kali ganda ini. Yang mana dia menunjukkan bahwa rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar ini adalah melambangkan 5 jari ini. Di mana dia mengatakan bahwa ibu jari kita merujuk kepada pelayanan para rasul. Di mana dia katakan seorang rasul membantu untuk membawa kestabilan dan juga pengajaran yang seimbang, ya, memberikan semangat dan dorongan. Dan ibu jari juga adalah untuk boleh memegang barang dan
membawa keseimbangan pada tangan. Coba bayangkanlah kalau kamu bawa barang, ya, terutamanya bungkusan plastik, adakah kamu bawa begini saja sepanjang kamu membawa? Tidak, mesti genggamkan. Jadi ini memberikan satu keseimbangan. Ya, jadi para rasul memainkan peranan untuk memberikan keseimbangan di dalam pengajaran. Nah, yang kedua adalah jari telunjuk, yaitu merujuk kepada pelayanan para nabi. Di mana dikatakan seorang nabi adalah yang mengucapkan kata-kata yang telah diilhamkan Tuhan, dan ia juga adalah orang yang mengetahui fikiran Tuhan, dan sebagai jari telunjuk dia juga dapat menunjukkan jalan yang kehadapan yang seterusnya. Kalau kita melihat kepada perjanjian lama, tugas Nabi adalah untuk menyatakan bagaimana seharusnya kehidupan bangsa Israel pada masa akan datang. Ya, jadi itu adalah tugas sebagai seorang nabi. Nah, yang ketiga yaitu jari tengah, yaitu merujuk kepada pelayanan seorang penginjil. Yaitu penginjil adalah seorang yang memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, yaitu melalui kematiannya dan pengkebumiannya, di mana Yesus dikubur, kebangkitannya dan kenaikan Kristus ke surga. Nah, jari tengah ini adalah jari yang paling panjang. Saya heranlah kalau jari tengah itu pendek, ya. Nah, selalunya jari tengah itu adalah jari yang paling panjang, di mana dikatakan jari yang panjang ini adalah orang yang dapat menjangkau dan melihat orang-orang yang masih belum diselamatkan. Dan dia berkeupayaan untuk menjangkau, melihat jiwa yang masih belum diselamatkan untuk dibawa untuk menerima keselamatan. Nah, yang ketiga adalah jari manis, ya. Yang jari manis ini, di mana ini merujuk kepada pelayanan seorang pastor. Di mana dikatakan bahwa seorang pastor memimpin, ya, menggembalakan kawanan domba Allah. Nah, jadi dia akan menjaga dan dia akan merawat dombanya. Jadi pelayanan seorang pastor ini merujuk kepada jari manis, karena dipercayai bahwa jari manis ini terus menuju ke hati, ya. Karena selalunya kalau kalau dalam perkawinan cincin akan disarungkan di jari manis, ya, untuk supaya itu menandakan dia sudah dimiliki, dan itu melambangkan, cincin itu melambangkan cinta, dan cinta itu adalah dari hati. Ya, jadi seorang pastor ini memiliki hati untuk mengambil berat setiap orang dan menjaga, memelihara domba-dombanya seperti mana Yesus adalah gembala yang baik yang menjaga kawanan dombanya. Dan yang jari terakhir yaitu jari kelingking ini merujuk kepada pelayanan seorang guru. Nah, guru adalah seorang yang mengajar, memberikan petunjuk, dan seorang yang memberikan maklumat serta arahan dengan penuh kesungguhan supaya itu menghasilkan satu pemahaman. Ya, saya percaya kalau guru-guru kamu mengajar, kamu pastikan pelajar kamu akan paham apa yang kamu katakan. Betulkah tidak? Nah, jadi seorang guru yang akan berusaha dan dia akan berkata-kata dengan penuh wibawa dan juga dapat memberikan pengaruh yang baik kepada pelajar. Nah, seorang guru mengajar, ya, mengajarkan firman Tuhan. Dikatakan walaupun jari kelingking ini adalah yang paling terkecil, mungkin kita katakan jari kelingking ini kecil saja. Tetapi dia mempunyai tanggung jawab yang sungguh berat. Kenapa? Coba kamu letakkan tangan kamu sekarang. Mana-manalah, letak di lantai kah, letak di meja kah? Ada kamu letak begini kah? Tidak kan? Mesti letak begini. Ya, jadi jari kelingking ini menampung, ya, dia menjadi tempat bersandar seluruh jari dan tangan kita. Demikian juga guru adalah tempat di mana
kita bersandar. Karena gurulah yang mengajarkan, seorang guru dapat mengajarkan firman Tuhan dan juga menyampaikan firman Tuhan, mengucapkan kata-kata firman Tuhan, kitab suci ya, dan menjelaskan kehendak Tuhan kepada semua orang. Ya, jadi semuanya untuk apa? Di ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi semuanya ini kelima-lima ini adalah untuk membangun pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara, cobalah kamu lihat telapak tangan kamu ya, dan kamu tulis nama kamu di sana dan fikirkan ya, bagaimana nama kamu itu dikelilingi oleh kelima-lima ini, pelayanan ini ya. Coba kamu bayangkanlah ya, di mana ini telah diberikan, pelayanan ini kelima-lima ini telah diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus untuk melakukannya. Nah, kenapa? Karena Yesus Kristus sendiri telah memberikan teladan yang baik dan dia melakukan semuanya ini, memiliki semuanya ini. Yesus juga adalah rasul, Yesus juga adalah nabi, Yesus adalah juga penginjil, pastor, guru, dan dia mau memperlengkapi seluruh gereja, seluruh jemaat Tuhan untuk siap sedia untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi kita harus membina ya. Kita harus membina karunia-karunia ini untuk membangun dan melayani tubuh Kristus. Karena keseluruhan pelayanan 5 kali lipat ini, 5 kali ganda ini diberikan oleh Allah untuk Anda dan saya, untuk kita sama-sama dapat memperdulikan gereja kita, keluarga kita, bahkan community setiap kita. Nah, ada satu cerita di mana ada 2 orang baru yang tidak saling mengenali, ya, di mana mereka menghadiri kebaktian di sebuah gereja selama beberapa minggu. Namun tidak ada yang berbicara kepada mereka, tidak ada yang menyapa lah seperti itu, ya. Jadi seorang ini berkata, saya memberikan gereja ini satu peluang lagi. Kalau tidak ada yang bercakap sama saya, minggu depan saya tidak akan datang sini sudah. Dan yang satu lagi berkata di dalam hatinya, saya tidak suka dengan gereja ini, macam gereja bisu saja. Tidak saling menegur ataupun menyapa antara satu dengan yang lain. Jika saya datang minggu depan dan tidak ada yang bercakap sama saya lagi, aku mesti bercakap dengan satu orang, sekurang-kurangnya satu orang. Nah, jadi minggu depannya penyambut tetamu kebetulan memberikan mereka duduk di mana yang satu orang di hadapan kursi yang satu di belakang saja. Nah, jadi seperti biasa kebaktian bermula dan apabila kebaktian selesai, tidak ada yang menyapa mereka ataupun tidak ada yang menegur mereka. Nah, orang yang pertama ini yang dia kata saya tidak mau lagi datang di gereja ini, terus dia apa yang dia lakukan, terus dia mau jalan sudah, dia mau lari sudah, saya tidak mau datang sudah, seperti itulah. Nah, tapi yang kedua ini, terus dia berdiri dan dia menoleh ke belakang dan dia katakan, selamat datang so. Dia katakan seperti itu, selamat datang Tuhan. Saya sangat gembira melihat Anda di sini. Pengajaran ataupun khotbah yang baik, betul kan? Dia katakan seperti itu. Dan mulai pada hari itu mereka menjadi teman dan juga mereka terus menerus datang ke dalam kebaktian di dalam gereja. Ya, jadi di sini kita dapat melihat bahwa setiap kita punya karunia, ya. Jadi kita harus mengambil, sekurang-kurangnya kita harus melakukan sesuatu apabila kita ingin supaya gereja dapat dibangun di dalam iman, berjalan bersama Tuhan. Marilah kita menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun. Kita boleh terus melihat ke hadapan
dan kita boleh belajar tentang apa yang kita alami sebelumnya. Tetapi kita jangan kembali kepada yang sebelumnya. Kita harus terus berjalan dan membangun bersama-sama sebagai satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Jadi pemberian daripada Bapa kita, karunia yang Bapa kita berikan adalah melalui ucapan dan tindakan kita. Tetapi bagi Yesus, bagi Kristus, Dia memberikan kita, memperlengkapi kita, mempersiapkan kita untuk menjadi rasul, nabi, penginjil, pastor, dan juga guru ataupun pengajar di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah karunia Roh Kudus. Di mana di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sehingga ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa di ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, jadi setiap orang diberikan karunia roh, pernyataan roh untuk pertama membangun supaya dapat bersekutu bersama dan juga saling menjaga antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Nah, jadi ada 9 ya karunia Roh Kudus yang berguna untuk kita lakukan dan membangun tubuh Kristus dan gerejanya. Yang pertama adalah di ayat yang ke-8e dikatakan bahwa sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, karunia ini diberikan Roh Kudus kepada seorang ataupun secara pribadi agar dia dapat berperanan ataupun dia melakukan fungsinya sebagai murid Kristus. Bukan itu saja ya, di mana orang ini perlu menyampaikan kepada orang lain ataupun gerejanya supaya orang lain itu juga akan terdorong ya, dapat didorong oleh kata-kata hikmat yang dia katakan. Mungkin itu kata-kata hikmat itu dia perlukan pada waktu itu. Jadi apabila dia mengatakan maka itu memberikan satu kekuatan, satu dorongan kepada orang itu. Nah, yang kedua adalah kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Di mana karunia ini juga diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang secara pribadi agar dia dapat berfungsi ataupun memberikan peranan yang lebih baik sebagai murid Kristus. Ya, orang yang mempunyai karunia ini mesti mengungkapkannya kepada orang lain supaya dia sendiri juga dapat didorong tentang kata-kata pengetahuan ini. Ya, apabila dia kongsikan mungkin dia sendiri tidak mengerti, tapi orang lain dapat mengetahui makna kata-kata ini. Jadi dia sendiri juga dapat didorong dengan apa yang diberikan kepada dia. Nah, dengan cara ini maka tubuh Kristus akan dapat disatukan dalam satu kesatuan. Nah, seterusnya adalah kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Di mana iman ini biasanya dapat dilihat sebagai satu jaminan dan juga keyakinan, harapan terhadap perkara-perkara yang akan terjadi pada masa akan datang. Ya, yang kita tidak tahu tetapi kita beriman tentang hal itu. Nah, kita lihatlah Daud bagaimana di usianya yang sangat muda, ya, di mana dia berani untuk melawan siapa yang besar ini, yaitu Goliat, ya. Ya, Goliat yang sungguh besar ini, ya, dia sangat percaya kepada Tuhan dan dia sangat beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia menolak untuk menggunakan kelengkapan yang digunakan oleh Raja Saul. Dan apa yang dia gunakan, dia hanya menghadapi Goliat dengan pakaiannya sebagai seorang gembala dan senjatanya serta tongkat dan selendang. Ya, jadi semuanya karena iman yang ada pada Daud kepada Tuhan yang membuatkan dia berani. Dia percaya bahwa Tuhan akan memimpin dia. Jadi iman yang sama ini juga diberikan kepada kita untuk kita dapat melatih iman kita tetap percaya kepada Tuhan yang agung ini dan yang perkasa ini. Pasti Tuhan akan
memberkati dan memimpin setiap kita. Yang seterusnya adalah kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, ini biasanya merujuk kepada penyembuhan secara fisikal yang luar biasa. Nah, dan bukan itu saja, tetapi ada kalanya dia juga berbicara tentang penyembuhan secara rohani. Ya, apabila orang itu ada orang-orang yang sakit, mungkin kesakitannya disebabkan oleh dosa ataupun kerohaniannya yang tidak kuat, yang dia tidak percaya kepada Tuhan, dia akan dipulihkan apabila dia didoakan dan dia menerima penyembuhan itu. Maka apabila rohaninya ya dipulihkan, maka dia juga akan disembuhkan secara fisikal. Ya, jadi penyembuhan ini berterusan kepada orang itu, sehingga apabila orang itu sembuh, dia akan memberikan kesaksian yang baik akan penyembuhan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, yang seterusnya adalah kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kata kuasa ini selalunya berbicara tentang mujizat. Itu kita dapat lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya. Apabila Petrus ya berkhotbah ataupun mengungsikan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi rasul mengadakan mujizat yang sungguh besar di dalam kesaksian mereka tentang apa? Kematian, kebangkitan dan juga kenaikan Tuhan Yesus. Melalui para rasul mereka dapat mengadakan mujizat yang sangat besar. Nah, mungkin Tuhan juga akan memakai kamu untuk mengadakan mujizat yang sungguh besar. Di dalam pelayanan kamu, di dalam doa kamu, dan sebagainya. Nah, yang seterusnya adalah kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Ini adalah berbicara tentang pengistiharan kata-kata daripada Tuhan mengenai suatu keadaan yang akan terjadi pada masa akan datang ataupun yang akan terjadi kepada seseorang, ya, di mana seseorang akan diberikan nubuat daripada Tuhan mengenai seseorang ini, satu pribadi ini. Nah, orang ini mempunyai karunia ini untuk di mana dia juga dapat menyampaikannya kepada orang lain, ya. Dia akan diberikan iman untuk menyampaikan pesan Tuhan ini. Sebab untuk bernubuat bukan sesuatu yang mudah. Dia akan apa? Dia akan rasa seorang yang bernubuat ini dia akan rasa takut, ya, tidak mungkin dia akan rasa oh betul kayak ini, tetapi Tuhan akan memberikan dia iman untuk bernubuat. Yang seterusnya adalah kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini bermaksud ada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memastikan roh ini adalah dari Roh Kudus ataupun ini adalah pekerjaan kuasa roh kegelapan. Dan apabila ada orang yang mengenal pasti ini, maka mereka dapat mengistiharkan di dalam nama Yesus bahwa penyembuhan akan terjadi. Kalau itu adalah dari Roh Kudus, maka kita akan seorang itu akan terus berdoa, ya. Dan kalau jika itu daripada iblis, maka akan diusir dulu iblis, baru kita orang itu akan dapat memberikan penyembuhan. Dan yang seterusnya adalah kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Itu kita boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Di mana sewaktu pencurahan Roh Kudus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh itu akan menyentuh hati kita dan kita dapat berbicara dalam bahasa roh. Di dalam Roma dikatakan Roma 8:26 hingga 27 memberitahu kita bahwa roh akan menolong kita dalam kelemahan kita dan juga dia akan memimpin kita
kepada Tuhan, ya. Dia akan memimpin kita kepada Tuhan, bersyafaat bagi setiap kita. Dan yang terakhir adalah kepada yang lain ia memberikan karunia untuk mentafsirkan bahasa roh itu. Jadi bertutur dalam bahasa roh tidak hanya terbatas kepada doa, ya, tetapi bertutur dalam bahasa roh itu kita boleh lakukan di mana saja. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-11, mereka berkumpul di Yerusalem, ya, dan mereka boleh menyatakan perbuatan yang ajaib yang telah dilakukan Allah bagi mereka, ya. Mereka mengatakan dengan kata-kata yang mereka sendiri tidak fahami, ya. Sekiranya bahasa roh itu tidak diucapkan, ya, maka itu tidak akan dapat membangun secara pribadi. Jadi bahasa roh, ada orang yang dapat mentafsirkan bahasa roh, ya, ada orang yang memang hanya berbahasa-bahasa saja tetapi dia memang tidak mengerti akan bahasa roh itu. Tetapi walau bagaimanapun bahasa roh itu masih tetap memberkati dia. Nah, ada seorang padri, ya, di mana padri ini sangat rindu untuk memiliki karunia Roh Kudus dan dia berdoa, Tuhan, saya mau memiliki karunia Roh Kudus. Nah, tidak lama kemudian padri ini mendapat kata-kata ini, yaitu da Bapa, ya. Jadi dia sendiri tidak mengetahui makna da Bapa ini. Nah, selama 10 tahun kalau dia berdoa dalam bahasa roh, dia katakan da Bapa, da Bapa, da Bapa, da Bapa, da Bapa, ya. Dan dia sendiri tidak tahu apa maksudnya. Nah, suatu ketika padri ini berkesempatan untuk menghadiri satu konferensi yang dihadiri oleh pelbagai negara. Nah, semasa konferensi ini berlangsung, dalam satu sesi di dalam konferensi itu ada seorang padri yang berkulit hitam, ya, diminta untuk doa pembukaan untuk sesi itu. Nah, pada waktu padri itu berdoa, dia memulakan doanya dengan da Bapa. Lepas itu dia berdoa, da Bapa, dia berdoa, da Bapa, dia berdoa. Nah, jadi padri orang putih ini dia terkejut. Wah, da Bapa. Nah, mulai dari situ dia sangat heran dan dia mau tahu betul apakah maknanya da Bapa ini. Nah, pada malam, ya, waktu sesi terakhir itu, dia tidak tahan sudah, lalu dia terus datang kepada padri ini. Dia katakan, padri, saya mau tanya kau, apa maksud, bolehkah, dia kata. Terus padri ini kata, boleh, tidak masalah. Terus dia katakan kepada padri yang berkulit hitam ini, apa maksud da Bapa ini? Dia katakan. Terus orang yang berkulit hitam ini, yang padri yang berkulit hitam ini, dia ketawa, terus ketawa. Jadi orang yang berkulit putih ini katakan, apa maksudnya? Kasih tahu lah, dia kata. Dan orang yang berkulit hitam ini dia ketawa dan akhirnya dia kasih tahu lah apa maksudnya, yaitu maksud da Bapa itu adalah terima kasih Bapa. Nah, dari situ terus padri orang putih ini dia katakan 10 tahun saya tidak tahu maknanya. Hari ini baru saya tahu maknanya ini, yaitu da Bapa terima kasih Bapa. Nah, begitulah juga dalam kehidupan kita. Ada waktunya mungkin kita tidak tahu apa maksudnya tentang bahasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi pastinya satu waktu ataupun satu masa mungkin Roh Kudus akan sikapkan kepada kita ataupun ada orang yang memberikan pengertian kepada kita. Tapi walau bagaimanapun kalau kita tidak tahu, kita berdoa saja, ya. Karena itulah yang Roh Kudus berikan kepada kita. Karena apa? Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita. Yesus berkata bahwa Roh akan datang kepada kamu supaya kamu dapat menjadi saksi apabila Roh itu datang. Nah, Roh Kudus yang sama juga memberikan karunia kepada kita
dan kita semua mempunyai karunia-karunia ini untuk kita dapat mengungkapkannya dan juga kita dapat membangun kehidupan di dalam satu tubuh Kristus. Kaki bercakap kepada mulut. Nah, ini adalah bicara antara kaki dan mulut lah. Nah, kata kaki kepada mulut, kamu mulut, kamu adalah yang paling beruntung di dunia ini. Kamu tahu, karena selama ini, ya, sehingga selama-lamanya, pastinya kamu akan mendapat servis yang terbaik daripada saya. Karena saya berlari untuk memakai diri saya, untuk mendapatkan makanan untuk kamu. Makanan yang sedap-sedap. Terus mulut kata, hei kaki, jangan kau tuduh-tuduh bah. Apakah kamu suka kalau saya berhenti makan sampai kamu berhenti lari? Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan karunia untuk saling melayani di dalam tubuh Kristus. Kita banyak anggota, tetapi kita mempunyai peranan yang sama. Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Tritunggal kita karena Dia memberikan kita karunia untuk melayaninya. Kita memuji Tuhan karena Allah Tritunggal kita memberikan kita kasih karunia untuk menolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk doa ini, yaitu dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Bersama-sama, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu yang berbicara tentang kasih ataupun karunia dari Allah Tritunggal yang kami sembah, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa kami berdoa supaya biarlah karunia ini kami dapat gunakan untuk membangun pribadi kami, membangun tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan, dan juga membangun community setiap kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dan pimpinlah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengakui iman kita di hadapan Allah bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu jadikan olehnya untuk kita manusia, untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin.
Shalom saudara-saudari dalam Kristus, Tuhan beserta kamu. Selamat datang ke kebaktian atas talian Gereja St. Michael. Nah, di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah minggu depan 6 hari bulan Jun kita akan teruskan kebaktian atas talian, dan minggu depan adalah kebaktian perjamuan kudus atas talian. Jadi sediakan roti dan air anggur dan sediakan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Nah, pada 13 hari bulan Jun, ya, God willing, Tuhan membenarkan, kita akan membuka semula kebaktian di gereja, ya. Kita akan membuka 6 kebaktian, ya, 4 di gereja St. Michael dan 1 di St. Gabriel dan 1 di Seguntur, ya. Jadi 13 hari bulan Jun, kalau semua juga berjalan dengan lancar, ya, kita akan mulakan kebaktian di gereja, ya. Jadi sila daftar dengan menggunakan Google Form ataupun telefon pejabat gereja, ya, untuk reserve, ya, tempat duduk. Seterusnya adalah kempen mendema darah. Kita akan teruskan kempen mendema darah pada 6 hari bulan Jun, ya, dari pukul 8.30 pagi sampai 1.30 petang, ya. Jadi kita akan adakan di Dewan Elton, bukan di bilik konferensi, ya, kerana tidak ada kebaktian di Dewan Elton, maka kita boleh gunakan tempat itu untuk mendema darah, ya. Jadi saya mendorong untuk mereka yang layak, jadi kita boleh buat sesuatu, kita boleh menyumbang kepada masyarakat Sandakan, ya. Jadi minggu depan 6 hari bulan Jun. Seterusnya adalah Alpha Muda Mudi melalui Zoom, ya. Ini adalah pertama kali kita adakan Alpha Muda Mudi atas talian, ya. Minggu lalu bahagian Inggeris dan Cina telah menghabiskan Alpha atas talian selama 8 minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran setiap minggu lebih kurang 60 orang, ya. Sekarang giliran untuk Alpha Muda Mudi pula, ya, untuk gereja kita yang melalui Zoom, dan tarikhnya adalah 3 hari bulan Julai sampai 21 hari bulan Ogos, ya. Setiap hari Sabtu masa adalah 7.30 malam, ya. Jadi untuk mereka muda-mudi ambil peluang ini. Ibu bapa juga mendorong anak-anak kamu untuk mengikuti Alpha Muda Mudi melalui Zoom, ya. Kita boleh daftar menggunakan Google Form. Jika kita ada sebarang pertanyaan, kita boleh hubungi pemimpin muda-mudi, Saudara Sanchez, Nomina, Asan, Ilana dan juga Flowia. Kalau kita ada apa-apa pertanyaan, sila hubungi pemimpin muda-mudi kita, ya. Yang terakhir sekali adalah persepuluhan dan juga persembahan. Mari kita terus setia di dalam pemberian kita kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jadi kita boleh beri dengan menggunakan aplikasi Boost ataupun melalui pembayaran atas talian. Jadi itu saja pengumuman untuk hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam masa doa syafaat. Bapa kami di syurga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dan kami tidak kekurangan suatu apapun karena Tuhan sentiasa memberkati dan menjaga kami. Bapa, saat ini kami satukan hati kami berdoa untuk Malaysia. Kiranya Tuhan memimpin hati dan pemikiran para pemimpin negara kami, dan kami meminta kiranya Tuhan mengurniakan kepada mereka kebijaksanaan dan keberanian untuk melakukan perkara yang betul dengan integriti, keadilan, kematangan politik, dan dengan mempertimbangkan kesejahteraan negara dan juga generasi akan datang. Kami juga menyerahkan Kementerian Kesihatan Malaysia dan pekerja barisan hadapan yang lain. Bapa Syurgawi, kami memohon untuk perlindungan Tuhan kepada mereka ketika mereka berbakti kepada rakyat dengan penuh pengorbanan. Semoga Tuhan memakmurkan pekerjaan tangan mereka
agar mereka semua terdorong dalam pekerjaan dan juga kepedulian mereka yang berterusan. Kami juga berdoa agar gereja di Malaysia akan memancarkan kasih Yesus melalui sikap, keputusan, dan juga kata-kata serta tindakan kami. Kami memohon agar gereja akan memperlihatkan rahmat, kematangan, kasih, dan kepekaan dalam memajukan kerajaan Kristus. Kami minta agar Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin gereja dalam menangani isu-isu sensitif di negara-negara dan juga dalam masyarakat. Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan Sabah ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena banjir di Beaufort dan Tenom sudah semakin pulih. Kami berdoa agar kerajaan dapat memberikan bantuan dan sokongan kepada semua mangsa. Kami menyerahkan semua orang yang hidupnya terjejas, terutama mereka yang berpendapatan rendah, bergaji hari, yang bekerja dalam industri pelancongan, import-ekspor, dan lain-lain ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami memohon rahmat dan campur tangan Tuhan juga untuk jemaat kami yang perniagaan dan pekerjaannya telah terjejas oleh wabak ini. Kiranya Tuhanlah memberi mereka kekuatan dan memberi mereka berkat, hikmat untuk terus bertahan pada masa yang sukar ini. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah mendengar doa kami, dan kami percaya Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita pada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal, serta beriman, dan berniat untuk melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Akuan dosa bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menegurkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Doa Tuhan sama-sama. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi
namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Everybody clap your hand, come on. Everybody, just come on. Roh Kudus membakar setiap kami. Yeah, yeah. Naikkan pujian,